Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Suiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat juga salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Suiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Nur Hasibin, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, hadir menemani aktivitas sore Anda dalam program menjelang buka puasa ya. Sahabat Suiba, anak adalah amanah sekaligus perhiasan dunia. Namun agar perhiasan itu berkilau hingga ke akhirat, ada pondasi yang harus kita bangun sejak mereka masih belia. Sore ini kita akan berbincang tentang pentingnya pendidikan agama Islam sejak dini. Mengapa harus sekarang? Sahabat Suiba, mendidik anak dalam Islam bukan sekedar pilihan, tapi kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi yang sangat populer. Murru auladakum bis sholati wa hum abnahu sab'ina sinina. Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Bayangkan sahabat, di usia 7 tahun mereka sudah diminta sholat. Artinya sebelum usia 7 tahun kita sudah harus mengenalkan siapa Allah, bagaimana cara berwudu, dan indahnya sujud. Ini adalah fase pengenalan atau habituasi. Kenapa harus sejak dini? Karena secara fitrah setiap anak terlahir suci dan cenderung pada kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, kama talil bahimati tattabi'u al-bahimata." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana permisalan hewan yang dilahirkan oleh hewan. Apakah kalian melihat pada anaknya ada yang terpotong telinganya? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya kitalah sebagai orang tua yang memegang pena untuk melukis nilai-nilai Islam di atas kertas putih jiwa anak-anak kita. Jika kita tidak mengisinya dengan warna iman, maka dunia akan mengisinya dengan warna yang lain. Sahabat Suiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka Al-Qur'an, Allah memberikan kurikulum terbaik melalui kisah Luqman Al-Hakim dalam surat Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Pelajaran pertama bukan matematika atau bahasa, tapi tauhid. Mengenalkan bahwa Allah itu esa,
mengajarkan anak untuk bergantung hanya kepada Allah. Dari sini karakter jujur, berani, dan rendah hati akan tumbuh dengan sendirinya. Maka bagaimana praktiknya di rumah? Apalagi di zaman sekarang yang serba gadget ini. Maka dalam hal ini akan kami sampaikan beberapa metode, beberapa trik untuk menghadapi anak zaman sekarang yang namanya zaman Gen Z ya. Yang pertama, metode keteladanan. Jadilah orang tua sebagai mushaf berjalan bagi anak. Jadikanlah orang tua sebagai teladan. Maka mulailah dari orang tua terlebih dahulu, kemudian yang nantinya akan diikuti, diturunkan oleh anak-anak kita. Saat kita mau menjalankan aktivitas seperti mau makan, maka perkeraslah suara kita untuk doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sehingga di situ akan didengar oleh anak-anak kita yang kemudian akan bisa diikuti oleh anak-anak kita. Mau tidur, kita keraskan suara kita untuk berdoa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yang kemudian anak-anak akan mendengarkan apa yang telah kita doakan. Ini bentuk dari bagaimana seorang orang tua sebagai teladan untuk anak-anaknya. Nanti untuk saat adzan berkumandang, ajak mereka. Saat kita membaca Al-Quran, biarkan mereka melihat dan mendengar lantunannya, dan seterusnya. Maka jadikanlah orang tua sebagai teladan utama dalam rumah tangga. Sahabat Sohibah, kemudian yang kedua, senantiasa kita memberikan sebuah kisah-kisah yang menginspirasi, bukan kisah yang fiktif. Ganti dongeng fiktif dengan kisah kepahlawanan para nabi dan sahabat. Ini yang kemudian akan membangun imajinasi yang islami terhadap anak-anak kita. Sering-sering untuk kita berdongeng, entah Nabi Idris, entah Nabi Musa, entah Nabi Yusuf dengan ketampanannya, atau Nabi Muhammad SAW, sehingga anak-anak kita nantinya akan termotivasi bagaimana perjuangan para nabi tersebut. Kemudian yang ketiga, doa dalam segala aktivitas. Orang tua jangan lupa untuk berdoa dan mendoakan kepada anak-anaknya. Yang pertama, ikhtiar orang tua mendoakan kepada anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Juga doa yang dipanjatkan untuk doa-doa yang pendek agar dikeraskan suaranya sehingga anak-anak mudah untuk menirukannya. Sahabat Sohibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik anak memang butuh kesabaran ekstra. Tapi ingatlah, doa anak yang soleh adalah salah satu dari 3 amalan yang tidak akan putus pahalanya meski kita sudah tiada. Ini yang paling penting sekali, karena anak merupakan jariah dari orang tua. Ketika orang tua sukses untuk mendidik anaknya, nanti anaknya akan membantu, mendorong orang tuanya masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika orang tua tidak bisa mendidik anak-anaknya sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak ini justru akan menyeret orang tuanya ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua terselamatkan dari api neraka. Anak-anak kita, keturunan-keturunan kita soleh dan solihah, dan nantinya bisa menarik orang tuanya masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah
melembutkan hati anak-anak kita dan menjadikan mereka penyejuk mata, qurratu a'yun bagi kita semua. Saya Nur Hasibin pamit dan undur diri. Jika ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.